Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Octavia Dewi dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 31. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang minyak bumi. Adapun materi yang akan saya jelaskan mengenai definisi minyak bumi, fraksi minyak bumi, pengolahan minyak bumi, dan pemanfaatan minyak bumi. Minyak bumi yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan petroleum terdiri dari dua kata, yaitu petrus yang artinya karang dan oleum yang artinya minyak. Jadi minyak bumi adalah ilmu yang mempelajari tentang penguburan makhluk hidup selama bertahun-tahun lamanya. Minyak bumi dijuluki sebagai emas hitam atau cairan yang kental, berwarna gelap atau kehijauan, dan berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran senyawa kompleks hidrokarbon. Minyak bumi berasal dari makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun melalui proses penguburan. Dalam proses penguburan, bahan alam mengalami 3 proses perubahan kimiawi, yaitu yang pertama ada diagenesis atau zona tidak matang yang dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu diagenesis dini, peralihan senyawa stabil di permukaan bumi hingga ke senyawa stabil ke dalam ratusan meter. Dalam proses penguburan, bahan alam mengalami 3 masa perubahan kimiawi, yaitu yang pertama diagenesis yang artinya zona tidak matang, yang dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu diagenesis dini, yang berarti peralihan senyawa stabil di permukaan bumi hingga ke senyawa stabil di ke dalam ribuan meter. Yang kedua ada diagenesis pertengahan yang berisi proses aromatisasi senyawa rantai panjang membentuk senyawa aromatik lingkar dan mempunyai ikatan rangkap dengan elektron terdelokalisasi. Yang ketiga ada diagenesis akhir yang terjadi proses pengikatan logam dengan senyawa organik, dan pada masa ini minyak bumi dapat dikenali melalui proses eksplorasi. Perubahan kimiawi yang kedua adalah proses katagenesis atau zona minyak dan gas basah, yang pada masa ini terjadi perubahan senyawa kimia yang diakibatkan oleh suhu dan kedalaman penguburan. Proses perubahan kimiawi yang ketiga ada metagenesis, di mana terjadi kerusakan internal pada senyawa yang berupa cairan menjadi senyawa residu yang berupa padat. Lalu terjadi perubahan senyawa organik menjadi senyawa yang kekurangan hidrogen berupa grafit dan intan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang fraksi minyak bumi. Komposisi minyak bumi dapat dipisahkan melalui proses destilasi berdasarkan perbedaan titik didih, dan hasilnya dipisahkan lagi menjadi bahan-bahan yang berguna di kehidupan sehari-hari, misalnya minyak tanah, gas, dan lilin, dan lain sebagainya. Pemisahan komposisi tidak menghasilkan senyawa tunggal tetapi menghasilkan senyawa dengan isomernya. Berikut adalah hasil fraksi minyak bumi. Fraksi pertama dengan jumlah atom C1 sampai C5 dengan keterangan hidrogen rantai pendek yang berwujud gas dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Fraksi kedua dari jumlah atom C6 sampai C11 disebut dengan nafta atau gas alam yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar berupa bensin. Yang ketiga dengan jumlah atom C12 sampai C20 dimanfaatkan sebagai minyak tanah dan aftur. Yang keempat dengan jumlah atom C21 sampai C30 disebut dengan solar atau bahan bakar mesin diesel. Fraksi yang kelima dengan jumlah atom C30 sampai C40 disebut dengan fraksi minyak berat yang dapat berupa lilin atau pelumas. Yang keenam dengan jumlah atom lebih besar dari C30 disebut dengan fraksi residu yang dimanfaatkan sebagai aspal. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pengolahan minyak bumi. Minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri. Contohnya, yang pertama ada cracking atau perengkahan. Di dalam cracking atau perengkahan ini terjadi proses pengubahan dari senyawa rantai panjang menjadi senyawa rantai pendek yang dapat terjadi secara langsung atau secara alami. Contohnya seperti
pemecahan minyak diesel dan minyak pelumas menjadi bensin. Yang kedua ada pengubahan atau reforming. Di sini pengubahan atau reforming adalah proses pengubahan struktur rantai minyak bumi dari yang mutunya kurang baik menjadi mutu yang baik dan ekonomis. Yang ketiga ada alkilasi, yaitu penambahan gugus alkil pada rantai hidrokarbon. Selanjutnya ada polimerisasi, yaitu pembentukan dari molekul besar melalui pengulangan dari molekul kecil. Senyawa yang diperoleh lalu dimurnikan dan diolah lebih lanjut sehingga dapat berguna di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu pemanfaatan minyak bumi. Yang pertama, minyak bumi dapat diolah menjadi gas LPG atau liquefied petroleum gas, yaitu kumpulan senyawa hidrokarbon yang berasal dari gas alam dengan komponen utamanya adalah C6 dan H8, yaitu propana dan butana C4H10. Gas LPG adalah gas yang mudah terbakar. Untuk menghindari terjadinya ekspansi gas yang terkandung di dalam gas LPG, tabung LPG tidak diisi penuh. Diisi hanya 80% sampai 85% dari kapasitasnya. Selanjutnya, minyak bumi dimanfaatkan sebagai bensin atau gasolin. Bahan bakar ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan komponen utamanya adalah oktana dan N-heptana. Kualitas bensin atau gasolin ditentukan oleh bilangan oktan. Jenis-jenis bensin dengan bilangan oktannya yang ada di Indonesia adalah yang pertama premium dengan oktan 88, pertalite dengan oktan 90, premium dengan oktan 92, dan pertamax plus dengan oktan 95. Selanjutnya minyak bumi dimanfaatkan sebagai minyak tanah atau kerosin, yaitu cairan tidak berwarna dan mudah terbakar. Diperoleh dari tahap destilasi minyak bumi pada suhu 150 derajat sampai 275 derajat Celcius dengan rentang karbon C12 sampai C20. Sebelum diedarkan ke masyarakat, biasanya minyak tanah ditambahkan zat warna kuning agar bisa dibedakan dengan air minum atau air mineral. Selanjutnya, minyak bumi dimanfaatkan sebagai solar. Solar adalah bahan bakar mesin diesel. Solar diperoleh dari proses destilasi minyak bumi pada suhu 200 sampai 300 Celcius. Solar dibedakan berdasarkan ketukan cetane atau bilangan cetane, yaitu bilangan yang dapat mengontrol jumlah ketukan pada mesin. Semakin tinggi ketukan bilangan cetane, semakin tinggi kualitas solar tersebut. Selanjutnya, minyak bumi dimanfaatkan sebagai aspal, yaitu hidrokarbon yang kental dan melekat atau adhesif, berwarna hitam coklat, tahan air, serta mengandung sulfur, oksigen, dan klor yang sangat tinggi. Aspal adalah fraksi minyak bumi yang terdapat dua jenis, yaitu aspal cair dan aspal padat, yang fungsinya adalah mengikat batuan agar tidak terlepas dari permukaan jalan sebagai pelapis dan perekat, pengisi ruang kosong antara agregat kasar, agregat halus, dan agregat filter. Selanjutnya, minyak bumi dimanfaatkan sebagai etana atau etilena, yaitu gas yang dihasilkan dari bahan mentah yang berasal dari minyak bumi yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan plastik polietana. Selanjutnya, minyak bumi dimanfaatkan sebagai propena, adalah senyawa yang berasal dari deret homolog yang sama dengan etana, yaitu suatu alkena dengan jumlah atom C sebanyak 3. Polipropena diperoleh dari proses polimerisasi adisi propena yang banyak dimanfaatkan untuk alat-alat elektronik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau bila ada materi yang kurang, kiranya mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.